Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Eh, Muncul ya. Yes. Um, Oke, kita lanjut di soal terakhir itu. Oh ya, manajemen. Oh, yang perputaran persediaan di keputusan operasi. Nah, kita lanjut di soal berikutnya itu eh, soal di Oktober 2021. Ini lumayan kompleks. Kok ganti? Sorry, salin. Anda merupakan seorang kepala divisi proyek di sebuah perusahaan. Anda sedang pertimbangan untuk proyek jangka waktu yang sama. Oke, yakni 4 tahun. Kedua proyek ini independen atau tidak mutuali eksklusif. Berarti tidak berkaitan satu sama lain ya. Masing-masing proyek memerlukan investasi 2 miliar. Proyek A setiap tahunnya dapat menghasilkan arus kas 700 juta selama 4 tahun, sedangkan proyek B arus kas 800 juta setiap tahun. Jika tingkat skor 12%, bagaimana keputusan Anda? Tadi kita hitung dulu soal A. Tadi kan 1 minus berapa ya? Hitung NPV dulu ya. Berarti proyek A yaitu eh, 1 dibagi 1 plus 12% angkat sama-sama 4 tahun dibagi dengan 12%. Di kalkulator itu satu, satu min satu dibagi 1 plus 12% pangkat 4 dibagi 12%. Hasilnya adalah 3,037349347. Kita kalikan dengan yang proyek A itu cash flow-nya adalah 700. Hmm? Oh, beda tahun ini. Oke. Dikalikan dengan cash flow-nya 700. Ketemulah 2126,144,543. Investasinya itu initial outlay-nya adalah 2 miliar. Berarti kan net present value-nya adalah positif 126,144,543. Ini kurangan. Ini yang proyek A. Sekarang coba yang proyek B. Proyek B
nih dua proyek jangka waktu yang sama, yaitu 4 tahun. Kedua proyek ini masing-masing 2 miliar. Proyek A setiap tahunnya dapat menghasilkan arus kas 700 juta selama 4 tahun. Sedangkan proyek B memberikan arus kas 800 juta setiap tahun selama 5 tahun. Selama 5 tahun, tapi kok dia bilangnya sama ya. Oke, kita balik. Mungkin ada sedikit revisi. Jadi, ketika ada dua proyek, kemarin kan bilang, ketika ada dua proyek yang yang jangka waktunya berbeda, apakah bisa dibandingkan? Nah, sebenarnya eh, ada beberapa pembahasan, kini di pembahasan pembahasan periode sebelumnya ya, angkatan sebelumnya itu mereka menggunakan namanya EAP atau bahasa lainnya equivalent cost method. Ya. Jadi mereka menggunakan EAA atau EAP, ini nama lainnya adalah EAP, untuk membandingkan suatu proyek yang jangka waktunya berbeda. Kalau asumsinya itu bahwa proyek ini tidak masa perpanjangannya tidak diketahui. Jadi kalau misalkan proyek 5 tahun dan 10 tahun ini masa perpanjangannya itu adalah diasumsikan adalah diperpanjang sampai dengan 15 tahun, misalkan sama-sama 15 tahun, maka ini bisa dibandingkan. Nah, ketika dia bisa dibandingkan, maka cukup pakai NPV saja. Jadi, balik lagi nanti asumsinya disebutkan bahwa proyek proyek masih bisa diperpanjang dengan jangka waktu tertentu. Misalnya kelipatan 5, hubung kelipat 5 sih, misalkan 15 tahun. Nah, ketika dia masih diperpanjang, masih bisa diperpanjang, mau dia proyek 5 tahun atau 10 tahun, ketika diperpanjang 15 tahun, maka itu kita bisa langsung menggunakan MPV-nya untuk mengambil keputusan. Sebenarnya ini balik lagi ke mungkin di beberapa ya beberapa dosen ya mungkin ada yang langsung ke EAA, mungkin asumsinya ini balik lagi kan di soal itu tidak disebutkan dia itu diperpanjang selamanya atau ada jangka waktunya. Nah, kalau misalkan dia tidak ada jangka waktunya, ya kita asumsikan dia diperpanjangnya itu misalkan 15 tahun. Nah, kecuali dia tidak diketahui nih, kecuali kita mau pakai asumsi kalau dia diperpanjang eh, apa ya, tidak ada waktu perpanjangannya, maka kita pakai yang metode ekuivalen, yang metode EA atau EAP. Berarti ini sebenarnya balik lagi nanti di keterangan asumsinya, proyek A atau proyek B. Soalnya ada beberapa dosen yang langsung pakai EAV, ada yang juga mengasumsikan kalau ini sebenarnya karena dia bisa diperpanjang dan misalkan dikasih waktu batas proyeknya ada 15 tahun, maka ini kedua proyek ini bisa dibandingkan. Paling gitu. Nah, balik lagi tadi ke soal, ini sama intinya soal-soal yang ada tadi perbandingan, ya ditulis aja asumsinya gitu. Kalau mau mau emang pakai MVV sebagai pengambilan keputusan. Oke, balik lagi. Ini proyek A, proyek B. Proyek A, proyek B, proyek B yaitu satu minus 1 dibagi 1 plus 12% pangkat 5. Nah, ini kan 4 dan 5 tahun. Ya, 4 tahun. Eh, Kalau kita hitung per 12. Nah, kalau yang ini karena dia bukan mutually eksklusif, seharusnya keputusan proyek A atau proyek B itu tidak akan mempengaruhi satu dengan yang lainnya.
Berarti nanti jawabannya adalah sama dengan 1 dibagi 1 plus 12% pangkat 5 ini 12%. 3,60477 6202. Nah, kalau kita kalikan dengan tadi dia kan cash flow-nya memberikan 800 juta. 100 maka berapa 800? Hasilnya adalah 2883,820. Terus kita kurangkan dengan initial outlay adalah 2 miliar. Ketemulah NVP-nya adalah 883,820 NVP. Nah, karena dia eh, kan kita sudah menjawab berapakah NPV dari masing-masing proyek. Nah, satu, dua. Sekarang, bagaimana keputusan Anda? Nah, kalau dia proyeknya mutually eksklusif, maka pilihan yang tepat adalah pilih proyek A dan B. Karena dia proyeknya independen, artinya keputusan proyek A itu tidak mempengaruhi keputusan proyek B. Jadi salah satu kedua proyek ini selama dia masih memberikan positif ya kita pilih dua-duanya. Kecuali dia nanti adalah mutually eksklusif. Kalau dia mutually eksklusif, maka pilihlah NPV yang terbesar. Karena ini dia adalah tidak tidak mutually eksklusif atau independen, maka pilihlah proyek A dan B karena kedua proyek NPV-nya itu adalah lebih dari nol. Sekarang eh, kalau kita lihat nomor 2, nomor soal B. Soal B, betul, lumayan banyak tuh. Terdapat perubahan proyeksi arus kas dari proyek A. Ternyata untuk tahun pertama, kas yang diterima adalah 400. Sementara di tahun 3 dan keempat masing-masing 1 M. Berarti gini kan, eh, 400, 1, 2, 3, 4. Tahun pertama kedua dia nerima cash flow 400 juta. 2 tahun pertama. Sementara 2 tahun berikutnya adalah 1 M. Berarti kan gini, 400, 400, 400, 1 M, 1 M. Yang penting kita harus cari dulu present value-nya. Ini kan tahun perkenalkan adalah minus 2000 ya. Tadi kan 1 dibagi 1 plus 12%. 1/1. Ya, pangkat 1 ditambah, sebenarnya ini 400 dikali, terus ditambah 400 dikali 1 dibagi 1 plus 12% pangkat 2 ditambah 1000 dikali 1/1 plus 12% pangkat 3 ditambah 1000 dikali 1/1 plus 12% pangkat 4. Baru nanti hasilnya itu minus 2000 eh, dikurangkan dengan dijumlahkan dengan ini. Salah hasilnya adalah NPV-nya itu adalah 23,3. 23,31.
Kalau dia case-nya berubah, apakah terhadap perubahan keputusan selaku divisi teknis dengan singkat? Kalau dia independen ya tidak ada perubahan. NPV kecil ya. Ini aneh soalnya. Ya karena dia independen ya eh, tetap memilih keduanya. Tetap memilih proyek A dan B karena NPV-nya mesti lebih dari nol. Terus ya soal yang C, ternyata arus kas untuk proyek B juga berubah. Proyek B tidak memberikan arus kas pada tahun pertama dan akan memberikan arus kas 1,5 M 2 tahun berikutnya. Oh, kan proyek B itu tadi kan proyek B itu kan sorry 803.800 kali 4.000 2 tahun pertama tuh dia nol. Jadi kan nol, satu, dua, ininya cash flow-nya adalah nol, ya masih 2 M. Di tahun kedua dia masih nol. 2 tahun pertama tuh masih nol. Baru dia ngasih ke 3 tahun berikutnya. 2 tahun berikutnya adalah 1,5, ya kan? 1,5 M untuk 2 tahun berikutnya. Dan tahun kelimanya tetap. Maka NPV-nya berarti kan NPV-nya adalah minus 2.000 plus karena nol ini nggak usah kita hitung dari tahun ketiga. Berarti kan 1.500 dikali 1 dibagi 1 plus R. R-nya tadi 12%. Pangkat 3 ditambah 1.500 dikali 1/1 plus 12%. Pangkat 4 ditambah 1.500 dikali 1/1 plus 12% pangkat 5. Nah, nanti ketemulah NPV-nya adalah 1,3. Tapi ada keterangan tambahan nggak sih? Sehingga mereka dan PSA ini menjadi mutuali eksklusif. Kalau dia mutuali, oke. Oke, NPV-nya sekarang adalah nilainya 131, sorry, 474,44, 474,89. Nah, ingat kalau dia mutuali eksklusif, A-nya kan tadi NPV A adalah 126, NPV B adalah 474, maka kalau dia mutuali atau dia saling ketergantungan, pilih NPV terbesar, yaitu proyek B. Kalau dia mutuali ya, kecuali dia tadi jawabannya kalau kecuali soal dia bilang independen, berarti pilih dua-duanya karena dua-duanya mesti positif. Oke, kita lanjut soal nomor 2, soal nomor B, lumayan makan waktu ya, bisa dikopas. Oke. Anda merupakan seorang kepala divisi project, oh sorry, ini. Anda adalah seorang ayah dengan menabung untuk biaya pendidikan oleh sulung, anak sulung Anda di masa depan. Anda akan kuliah 10 tahun, anak Anda akan kuliah 10 tahun lagi. Anda memperkirakan bahwa uang pangkal yang harus dibayarkan di awal adalah sebesar 200 juta setiap tahunnya.
Nah, Anda juga memperkirakan untuk mengeluarkan uang 75 juta untuk biaya kuliah lain yang akan dibayarkan setiap tahun dimulai dari awal tahun pertama. Oke. Perkiraan Anda, kuliah anak Anda akan memakan waktu 4 tahun dengan asumsi tingkat suku bunga tahunan adalah 8%. Berapa uang yang harus Anda tabung setiap bulan jika Anda mulai menabung pada 1 bulan dari hari ini dan berakhir tepat pada saat anak Anda mulai kuliah. Oke, berarti kita cari angsuran ya, karena ditanya berapa yang harus Anda tabung bulan ini. Nah, ini tuh konsepnya adalah delay delay annuity, gitu. Salah ya. Oke, dia kan 10 tahun misalkan di sini. Nah, Anda kuliah 10 tahun lagi. 'Anak Anda kuliah 10 tahun lagi. Jadi kan 10 tahun lagi. Terus dia kuliahnya tuh 4 tahun ya. 4 tahun dia perkirakan. Ini kan berarti ke 14. Nah, eh, dia tuh bilang ada biaya lain-lainnya yang akan dibayarkan eh, untuk biaya lain-lainnya selama 4 tahun ya, dibayarkan setiap tahun dimulai dari awal tahun pertama ya. Jadi selama 10 juta ini ada dibayarkan 75 juta per tahun kan. 75 juta per tahun. Nah, yang ditanya tuh berapa sih cicilan yang harus kita bayar di sini nih? PMT-nya tuh berapa? Ya. Nah, cara carinya, tapi dia ada keterangan tambahan. Eh, Uang pangkal atau uang pangkal di tahun pertamanya itu kan 200 juta. Berarti yang harus kita hitung adalah kita harus menghitung hmm, present value dari eh, tahun berikutnya 11, 12, 13, 14. Jadi semuanya ini kita tarik eh, ke T10. Kita hitung present value-nya. Maka present value-nya itu kan berarti kan eh, sorry 7 kan kan rumus present value itu adalah C dikali 1 - 1 dibagi 1 + R pangkat eh, T pangkat T ya bilang iya dibagi R. Berarti nanti kita hitung adalah 75 juta dikali dengan 1 - 1 + 1 + 8% dipangkatkan dengan 4. Hasilnya adalah kalkulator 75 dikali dengan 1 - 1 dibagi 1 + 8% pangkat 4 dibagi dengan 8%. 8%. 4, oke. Hasilnya adalah 248.409. Tapi kan di sini ada uang pangkal, maka kita tambahkan dengan 200. Maka nilai di tahun T10-nya adalah nilai present value di tahun 10 adalah sama dengan 248 ditambah 200. Jadi 448.409. Nah, yang ditanyakan adalah berapa sih PMT-nya, berapa sih angsuran per bulannya. Nah, ingat bahwa
present value di T10 adalah future value di T10. Ya, jadi kan itu adalah nilai masa depan. Nilai masa depan, nilai future value yang itu bisa kita hitung dari future gini. Jadi kan dari present atau dari future value itu bisa kita hitung nih angsurannya atau C-nya ya. Di sini bahasanya tuh PMT. Tinggal dibolak-balik rumusnya. Cuman rumusnya itu kita tidak pakai rumus present value, tapi pakai rumusnya future value. Nah, untuk pakai rumus future value, cara mencari angsurannya itu PMT sama dengan aku tulisnya FP ya, FP10, FP10 dibagi dengan 1 plus I-nya tuh harus per 12. Berapa tadi ya? 8% dibagi 12. Karena kan mau mencari per bulan, dikurang dipangkatkan dengan 10 dikali 12, karena kan 10 tahun. Dikurang 1 dibagi dengan 8% per 12. Nah, berarti cicilan per bulannya coba kita bagi dengan answer dibagi dengan 1 plus 8% dibagi 12 pangkat 10 kali 12, 10 kali 12 minus 1 dibagi dengan 8% bagi dengan 12. Hasilnya adalah bentar, ini kan berarti kan tepat 8 dibagi 2. 1 ditambah 8, 409, 9 dikali dengan 8% dibagi 12 dibagi dengan 1 plus 8% dibagi 12 pangkat N-nya kan bulan nih, 120, 120 pangkat 120 kurang 1 dengan 2,45 itu kosong juta. Ini dalam juta. Ini nggak ya, coba hitung lagi. 448 dibagi dengan eh, 1 plus 8% dibagi 12 pangkat 12 kali 10 minus 1 dibagi dengan 8% dibagi 12. Biasanya 2,45 dalam juta. Karena kan ditanya eh, setiap bulan.
Kecuali dia setiap tahun, berarti nanti per 12-nya kita hilangin. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini mirip-mirip, cuman nanti sekarang kita bahas ya interpretasinya. Oh, sediakan soal. Oke, oke. Nah, hitunglah perputaran persediaan. Perputaran persediaan, berarti kan kita sama aja. Soal yang A, itu, perputaran persediaan itu kan berarti kan itu, inventory turnover. Jadi kan yang kemarin COGS dibagi dengan rata-rata persediaan. Persediaan. Berarti 525 kita bagikan dengan rata-rata persediaan adalah 72. Semula 7,29. 7,29 kali. Nah, ini kalau kita bagikan dalam 360 hari sesuai asumsi, dibagi dengan 7,9 itu ketemunya 49,37. Nah, interpretasinya itu berarti PT apa nih? PT Bookstar menjual sebanyak 7,29 kali persediaan selama 1 tahun. Terus, terus, yang kedua adalah perputaran piutang. Piutang berarti kan ARTO, account receivable turnover. Berarti kan sales dibagi dengan rata-rata piutang. Salesnya adalah 845 dibagi dengan piutang 100. Berarti ada 8,45 kali. Interpretasinya adalah PT Bookstar menjual, sorry, mengumpulkan tagihan, kok menjual ya, mengumpulkan tagihan penjualan sebanyak 8,45 kali dalam satu periode. Terus yang C, apa sih soalnya? Itulah perputaran utang dagang, berarti kan
account payable atau lah kita bilang account payable turnover. Berarti kan COGS per rata-rata utang. COGS-nya tadi ada 525 dibagi dengan rata-rata utang adalah 70 M. Temulah eh, 7,5 kali. Artinya PT Bookstar kemampuan dalam membayar hutang hmm, dalam satu periode adalah 7,5 kali. Terus yang D, hitunglah siklus operasi perusahaan. Siklus operasi. Siklus operasi itu kan, oke, kan siklus operasi, siklus kas. Aku jadi lupa ya. Siklus utang adalah siklus operasi dikurang siklus kas. Berarti siklus kas adalah operasi dikurang utang. Berarti siklus kas adalah siklus operasi dikurang siklus utang. Maka siklus operasinya karena dalam hari ya siklus operasinya. Karena dalam hari berarti kan ini harus kita bagi dulu. Ini 46, 49 hari, terus ini 360 dibagi 8,45 itu berapa ya? 42, 43 hari, 43 hari, maka 43 ditambah 49. Siklus operasinya adalah 43 ditambah 49 atau 92 hari. Nah, terus ditanya lagi adalah hitunglah siklus kas. Siklus kasnya ini tadi kan udah diketahui nih siklus utangnya itu kan 7,5 kali. Nah, kalau kita dalam hari itu adalah 360 bagi 7,5. Ketemulah 48 hari. Berarti dikurang 48 hari. Maka siklus kasnya itu untuk yang E, misalnya kan siklus kas. Siklus kas adalah 92 dikurang 48 atau 44 hari. Nah, kalau yang siklus kas ini interpretasinya adalah perusahaan membutuhkan 44 hari untuk dapat memulai investasinya kembali. Kembali. Nah, kalau siklus operasi ini tadi lupa ya ditambahin. Interpretasinya artinya adalah perusahaan tuh dia butuh 92 hari, ini kan siklus operasi. Butuh 92 hari dari memproses sampai dengan produk terjual, sampai dengan produk terjual. Terjual. Nah, oke. Ini saya, aduh, baterai tinggal. Kita coba yang terakhir. Soal tentang kas. Kalau soal ini mungkin bisa lah ya. Kita coba yang soal, kalau yang soal ini sama. Kita coba yang soal kas. Ini yang bumel-bumel.
Oke. Yang bumol. PT Maju Sejahtera membutuhkan kas 200 juta. Kebutuhan kas 200 juta. Eh, untuk per minggu. Terus PT Maju Sejahtera menjual investasi jangka pendeknya sebesar 100 juta dan memasukkan hasil penjualan ke kas. Berarti ada tambahan kas 400 juta. Berarti C-nya adalah 400. Terus tingkat rata-rata atau R-nya suku bunga adalah 15%. Biaya menjual transaksi itu adalah F atau 2 juta. Terus apa lagi ya? R, T, F, T. T-nya itu 200 juta. T kan kebutuhan. Kebutuhan. Maka kita cari total cost adalah C per 2 dikali R dikali T per C dikali F. C per 2 bukan 400 per 2 dikali dengan 15% dikali dengan 200 per 400 dikali dengan 2. Semua total cost-nya C per 2 R ya T 4 tuh C. C itu kasnya. Kasnya C rata-rata C per 2-nya itu 4 ya. T-nya itu total kebutuhan. Oke. Nah, ketemuan total cost-nya adalah 31. Enggak. Nah, sekarang target saldo kas. Target saldo kas itu adalah C bintang akar 2 TF per R. Jadi kan ini tinggal kita masukin 2 dikali 200 dikali 2 dibagi dengan 15%. Maka C bintangnya itu 73,03. Hitunglah biaya yang dapat dikurangi jika saya minta saldo kas sesuai dengan saldo kasnya itu 73. Biaya yang dapat dikurang total cost 31. Dikurang kan 73 kurang 31 ya. Ini yang 4203. Nah, sekarang yang nomor poin B. Poin B ini diketahui kalau misalkan penjualan biaya, biaya tetap terkait penjualan adalah 400.000, berarti F-nya adalah 400.000.
dengan tingkat suku bunga R-nya karena sudah dalam hari jadi langsung tulis 2%. Terus standar deviasinya adalah 700.000. Tapi yang dipakai di rumus untuk menghitung kas di Miller Law adalah varians. Berarti kita harus kuadratkan. Jadi 49 sekian. Lupa. Nolnya banyak. Jadi ini nanti dikuadratkan. Terus standar deviasi. Oke, baru kita hitung C. Target yang ditanyakan adalah hitunglah target saldo kas dan batas atas. Maka target saldo kasnya itu dipakai rumus eh, 3, 3F. Ini varians, F dikali varians 4R ditambah L. L itu batas eh, batas bawah kas ya, lower. Batas minimal bawah. Ini yang 1,15 juta ini L. Di L itu 15 juta. Nah, semula berarti kan 3 diakarkan, 3 dikali 400.000 dikali dengan 700.000 ini dikuadratkan dibagi dengan 4 dikali 2% ditambah dengan 15 juta. Semula ini akar sepertiga ya nanti. Semula case-nya itu adalah 16.944.296,29. Ini adalah target saldo kas. Terus ditanya adalah batasan atas. Batas atas. Berarti 3 dikali dengan C adalah 50.832.888,86. Ini adalah batas atas. Nah, ini untuk yang soal yang sudah dibahas sampai tahun 2022, paling yang terakhir itu masih mirip-mirip soal tentang perputaran, konsepnya sama dan interpretasinya sama. Terus review lagi mungkin yang NVV. Nanti untuk yang jangka waktu yang berbeda, nanti tinggal dituliskan asumsinya. Kalau dia diperpanjang sampai dengan jangka waktu tertentu, ya kita masih bisa pakai NVV. Dan jangan lupa kalau soalnya tidak mutual atau independen, kita harus lihat kalau dua-duanya masih positif, berarti ambil dua-duanya. Karena dia tidak tergantung, proyek A itu tidak tergantung proyek B pemilihannya. Sekian untuk video kali ini. Nanti kita akan bahas soal terkait dengan di video berikutnya. Eh, di valuation sama ini nilai menghitung nilai perusahaan, keputusan pendanaan. Dia ada dua video nanti khusus. Oke, sekian.